China tetap menjadi produsen kapal nomor satu dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Bagaimana mengendalikan epidemi dan membangun dunia pasca pandemi adalah masalah utama yang menjadi perhatian dan masalah mendesak masyarakat dunia. Dalam konteks percepatan penyesuaian struktur dunia akibat pandemi, dunia membutuhkan lebih banyak solidaritas daripada konfrontasi. Sejak pecahnya konflik Ukraina, dunia menjadi semakin kurang damai. Berbagai komentar Barat yang menghasut kebencian dan prasangka sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Faktor destabilisasi terbesar di dunia saat ini adalah Amerika Serikat yang menguasai platform opini publik. Meskipun Amerika Serikat telah berusaha sekuat tenaga memblokir dan menekan China, China justru semakin mencapai prestasi besar dengan mengandalkan semangat perjuangan yang ulet. Total volume PDB China telah mencapai 17,7 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2021, menempati peringkat kedua dunia, dengan PDB per kapitanya melebihi 12.000 dolar Amerika Serikat, melampaui tingkat PDB per kapita dunia. Di balik semua pencapaian menakjubkan adalah mendominasi banyak peringkat pertama secara global. Misalnya, Asosiasi Industri Pembuatan Kapal Nasional China mengumumkan sampai tahun 2021, China tetap menjadi produsen kapal nomor satu dunia. Pada tahun 2022, penyelesaian pembuatan kapal China akan melebihi 40 juta ton bobot mati. CNN menunjukkan bahwa kemampuan pembuatan kapal China telah jauh melampaui Amerika Serikat yang berada di puncaknya selama Perang Dunia Kedua. Global Times juga mengkonfirmasi perusahaan pembuatan kapal China telah menyumbang 50% total dunia dalam 3 indikator utama seperti penyelesaian pembuatan kapal, pesanan baru, dan pesanan yang ada. Terus mempertahankan posisi nomor 1 di dunia. Apa sih arti 40 juta ton bobot mati? Amerika Serikat menerapkan rencana pembangunan kapal darurat selama Perang Dunia Kedua untuk mendukung operasi peperangannya di Eropa dan Asia pada saat bersamaan. Meski begitu, selama Perang Dunia Kedua, total tonase pembuatan kapal Amerika Serikat masih jauh di bawah 40 juta ton. Perbandingan sederhana ini menunjukkan kemampuan galangan kapal China yang sangat kuat. Hingga CNN menyesalkan bahwa China sedang membangun kapal modern, kapal selam, kapal induk, kapal serbu amfibi, kapal selam rudal balistik, kapal pemecah es kutub, dan lain sebagainya pada tingkat yang sangat mengejutkan dan telah menjadi angkatan laut yang dapat mendominasi dunia. Nilai total industri manufaktur perkapalan China telah melampaui jumlah total 3 negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Kemampuan manufaktur industri yang kuat juga telah memberi China lebih banyak suara di dunia. Semua pencapaian China dimulai dari nol besar. Serangkaian prestasi terobosan yang dicapainya dengan belajar dan beradaptasi dengan aturan Barat. Terobosan China terus meningkat dan bahkan mulai memimpin di semua bidang. Jadi sangatlah wajar jika China mulai berpartisipasi dan merumuskan aturan dunia. Mark Leonard, Direktur Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, secara terbuka menyatakan China telah menjadi bintang baru dalam kompetisi pembuatan aturan global, meskipun Amerika Serikat sangat tidak ingin menerima kenyataan seperti itu. Negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat telah lama mendominasi aturan dunia dan terbiasa bahwa mereka adalah pembuat norma dunia, sehingga sering menuduh China, Rusia, Iran, dan Korea melanggar aturan. Amerika Serikat tahu harus mendominasi aturan permainan dunia. Barang siapa yang menguasai aturan permainan dunia akan menjadi pemenang selamanya. Oleh karena itu, demi kepentingan Amerika Serikat, China tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan main global. Dari Washington Consensus ke Brussels Consensus, Amerika Serikat mengontrol aturan permainan, mengganggu dan mengendalikan negara-negara lain di dunia demi mempertahankan hegemoninya. Negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat serentak diam dan menerima begitu saja bahwa standar privasi data, keamanan produk, dan masalah lainnya harus diatur oleh negara-negara Barat. Mark Leonard menyetujui bahwa seiring kemajuan pesat China, China tidak bersedia mematuhi aturan Barat yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan sebaliknya akan berpartisipasi dalam pembuatan aturan permainan dunia.
Misalnya, pencapaian luar biasa Huawei dalam aturan 5G telah membuat Amerika Serikat semakin gila karena telah membuka celah aturan yang didominasi Barat. Itulah sebabnya Trump menghalalkan segala cara memanipulasi dunia dengan berbagai alasan keamanan. Begitu percikan menyala, hegemoni aturan Barat akan runtuh dan hari-hari baik memanen kekayaan negara lain akan segera berakhir. Mark Leonard percaya bahwa persaingan yang menentukan di abad ke-21 akan berpusat pada siapa yang memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan dunia. Saat ini, Amerika Serikat dan China telah berada dalam kekuatan yang seimbang sehingga Amerika Serikat tidak dapat melemahkan kemampuan China untuk berpartisipasi dalam aturan tersebut. Ini adalah tren yang tak terbendung, walau Amerika Serikat telah berulang kali menuduh China melanggar aturan tidak mau mematuhi tatanan internasional berdasarkan aturan negara Barat. Aturan main di dunia tidak boleh selamanya dimonopoli oleh Amerika Serikat, karena negara-negara berkembang seperti Rusia dan China harus ikut serta dalam aturan tersebut. Amerika Serikat tidak lagi gentleman seperti yang kita lihat di film Hollywood. Justru sebaliknya melepaskan topengnya menekan pesaingnya mati-matian. Walau demikian masih tetap menderita kegagalan besar. Misalnya, kekalahan melawan terorisme melarikan diri dari Kabul, Afghanistan. Militer Amerika Serikat telah gagal setelah 20 tahun perang di Afghanistan. Kelompok-kelompok militan terus menyebar di Timur Tengah dan Afrika. Jumlah korban yang tewas dalam perang tersebut melebihi 300 kali lipat dari serangan 9/11 di Amerika Serikat. Dalam 20 tahun, telah ada 4 presiden Amerika Serikat menghabiskan 5,8 triliun dolar. 1 juta kematian menyebabkan kelompok ekstremis tidak berkurang, justru sebaliknya meningkat 2 kali lipat. Kekalahan kedua adalah kegagalan total untuk memerangi epidemi COVID. Ketika Biden mencalonkan diri sebagai presiden, beliau mengutuk Trump sebagai penyebab memburuknya epidemi. Hampir 1 juta kematian dan harus mengundurkan diri. Akan tetapi setelah Biden menjabat, epidemi di Amerika Serikat tidak mereda. Sebaliknya semakin memburuk. Kekalahan ketiga, gila-gilaan mencetak dolar memanen kekayaan dunia, yang pada saat bersamaan juga telah menyebabkan hyperinflasi di Amerika Serikat sendiri. Tingkat inflasi Amerika Serikat meningkat menjadi 8,5% pada bulan Maret 2022, tertinggi sejak Desember 1981 sebesar 7,9%. Kekalahan keempat, Amerika Serikat menyalakan api peperangan di mana-mana telah menyebabkan kerusakan berbahaya yang memicu krisis rantai pasokan global, yang menghambat pemulihan ekonomi dunia seperti konflik Ukraina hari ini. Kekalahan kelima, pengejaran hegemoni untuk memecah belah dunia dan memperburuk gejolak dunia, yang menekankan kepentingan Paman Sam di atas segalanya. Kekalahan keenam, Amerika Serikat yang mengisolasikan diri sendiri telah memecahkan tatanan globalisasi yang dibangunnya sendiri, seperti slogan America First. Kekalahan ketujuh, meningkatkan risiko dunia dalam serangan bom nuklir. Misalnya, pengiriman kapal selam nuklir Amerika Serikat ke Australia telah menyebabkan proliferasi nuklir, yang sangat berkemungkinan menimbulkan risiko besar bagi dunia. Kekalahan ke-8, upaya mengekspor ideologi KTT demokrasi di akhir tahun 2021 yang berakhir suram sebagai suatu sandiwara belaka. Kekalahan ke-9, konflik risiko perpecahan internal dan perang saudara di Amerika Serikat meningkat tajam. Pengaruh Amerika Serikat mulai mengendur. Paman Sam telah kehilangan kredibilitasnya dengan menjarah kekayaan rakyat Afghanistan, cadangan devisa Rusia di Amerika Serikat, ataupun menyita kekayaan hak milik pribadi warga Rusia di negara-negara Barat telah menyebabkan dunia semakin sadar atas semua kemunafikan Paman Sam. Pemulihan ekonomi dunia membutuhkan upaya bersama masyarakat internasional. Sangat disayangkan dalam menghadapi ekonomi dunia yang lesu dan rapuh, Amerika Serikat tetap berpegang pada kepentingan mereka sendiri, membabi buta meningkatkan sanksi sepihak terhadap Rusia. Fakta telah membuktikan bahwa sanksi Amerika Serikat tidak dapat membawa perdamaian, tetapi hanya memperburuk ekonomi dunia. Sebagai pemimpin negara superpower satu-satunya di dunia, Amerika Serikat seharusnya lebih banyak memikirkan hak atas penghidupan dan pembangunan masyarakat global, melakukan lebih banyak hal kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia dan kemakmuran masyarakat internasional. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!